Hai, selamat malam. Ada cerita apa hari ini? Pasti menyenangkan dong. Lebih banyak tawa kan? Iya dong. Oh iya, bagaimana perasaan kamu hari ini? Happy? Atau lagi marah? Jangan bilang lagi berantakan. Atau mungkin sedih? Enggak apa-apa kok, itu normal. Apapun yang sedang kamu rasakan, nikmati aja dulu rasanya. Karena semuanya adalah bagian dari diri kamu yang memiliki tempatnya masing-masing. Jangan dibuang, diabaikan, atau dibiarkan berlebihan ya. Gak baik. Resapi aja walaupun rasanya gak enak banget. Semangat ya. Oh iya, hari ini aku mau bahas rasanya jadi anak pertama tapi perempuan. Kamu ada juga gak sih yang sama kayak aku? Udah anak pertama, perempuan pula. Itu tuh satu kesatuan yang gak enak banget. Yang satu dipaksa kuat, tapi yang satu terbiasa dilindungi. Ribet gak tuh? Anak pertama adalah anak yang biasanya memiliki karakter sebagai pemimpin. Hal ini terjadi karena anak pertama biasanya diberikan berbagai tanggung jawab. Ya, misalnya saja bertanggung jawab terhadap adiknya atau mengurus rumah. Selain itu, anak pertama biasanya juga wajib banget menjadi teladan bagi adik-adiknya. Jadi kebayangkan sulitnya jadi anak pertama terus perempuan pula. Dipaksa menjadi pembimbing padahal perempuan harusnya dibimbing dong. Ibarat sholat nih ya, imamnya sudah pasti laki-laki dan perempuan jadi makmum. Jadi emang seperti itu jadi anak pertama perempuan. Belum lagi dengan sifat bawaan perempuan yaitu manja dan terbiasa menggunakan hati. Apa-apa pertimbangan pakai perasaan. Segala hal dinilai dari emosi. Emosinya malah labil. Mana hatinya juga lembut banget lagi. Ya ampun. Ini tuh perpaduan yang sangat-sangat bentrok dan tidak cocok dengan sifat pemimpin. Tapi saat jadi anak pertama perempuan, boleh gak sih sifat bawaan itu dikeluarkan? Hampir gak boleh sama sekali. Kalau manjanya tetap mendominasi, maka tidak akan pernah bisa menjadi mandiri. Sedangkan semua tanggung jawab ada di tangan kita nih. Mau manja-manjaan terus nggak mungkin. Atau kalau mengambil keputusan harus bentrok pada perasaan, sudah pasti tidak akan baik hasilnya. Semua harus mulai dipertimbangkan secara seimbang, baik dari segi akal maupun perasaan. Tak jarang kita lebih menekan perasaan demi hasil yang memuaskan. Sampai-sampai kadang lupa kalau kita juga manusia yang punya perasaan. Saking seringnya ngorbanin perasaan sendiri demi kepentingan keluarga. Ada yang gitu juga gak sih? Kayak apapun dilakukan asal keluarga bahagia, sampai lupa definisi bahagia aku sendiri itu apa sih? Kadang aku lupa kalau gak cuma memenuhi kebutuhan mereka, tapi aku juga wajib memenuhi kebutuhan sendiri. Selalu berusaha menjaga perasaan dan emosi mereka membuat aku kadang lupa kalau ada banyak emosi yang selama ini sengaja aku tekan demi ketenangan mereka. Segitunya ya. Kamu pernah gak sih sampai bingung buat ngebedain makna aku baik-baik aja itu beneran baik-baik aja atau cuma topeng agar tidak ada yang tahu seberantakan apa aku karena semua hal. Kadang sampai krisis identitas karena gak tahu sebenarnya diri sendiri itu yang mana. Lucu ya. Tapi anak pertama perempuan itu biasanya punya sifat perhatian dan peduli yang besar banget terhadap keluarganya sehingga gak jarang jadi andalan keluarga. Saking perhatiannya, kadang suka lebih ribet daripada orang tuanya sendiri. Segala hal diperhatikan secara detail seperti membesarkan anak sendiri. Setiap kebutuhan keluarga selalu dipenuhi secara sempurna sampai yang gak penting sekalipun. Ayo ngaku siapa yang perhatian banget sama keluarganya tapi lupa perhatian pada diri sendiri. Sering banget beliin yang dibutuhkan adik, tapi buat beli kebutuhan sendiri suka mikir panjang. Karena merasa uangnya bisa dipakai untuk kebutuhan lain yang mungkin lebih bermanfaat. Padahal kan, menyenangkan diri sendiri itu wajib banget loh. Pedulinya anak pertama perempuan itu juga gak main-main loh. Saking pedulinya sampai merasa marah banget kalau gak bisa buat hidup adiknya lebih mudah dari kakaknya. Kadang tuh ya, aku juga suka nangis sendiri kalau adikku mengalami kesulitan. Apalagi kalau aku gak bisa bantu sama sekali. Rasanya marah banget sama diri sendiri, sampai rasanya menganggap diri manusia paling gak berguna. Kalau kata orang, keselnya itu sampai ke ubun-ubun gitu. Selain peduli pada adik, pada orang tua juga peduli banget. Makanya suka pengen ngamuk kalau ada orang yang memperlakukan mamaku gak baik. Gak usah jauh-jauh, yang tadinya kawan bisa jadi lawan waktu mamaku pulang dengan air mata sambil cerita cara mereka memperlakukan dia.
langsung mendadak benci sebenci-bencinya. Lihat mukanya tuh jijik banget. Tapi terkadang karena hal seperti itu jadi pemicu aku untuk berusaha lebih keras lagi agar menjadi orang sukses sehingga bisa mengangkat derajat orang tua. Sekedar biar mereka tahu bahwa hasil didikan orang tuaku sungguh luar biasa. Nah, selain perhatian dan peduli, ada lagi nih sifat yang mungkin bakal bikin jengkel setengah mampus. Yaps, bener banget, cerewet dan galak. Jangan bilang kalau kamu enggak ya, karena itu udah pasti enggak mungkin banget. Karena anak pertama perempuan emang harus cerewet karena dia mengatur banyak hal. Dia harus detail akan berbagai hal agar nggak ada yang gagal atau salah. Anak pertama perempuan juga dipastikan lebih galak dari emaknya karena dia harus beralih fungsi menjadi ayah dan ibu dalam satu waktu untuk membimbing adiknya. Kan udah dibilang kalau anak pertama harusnya memiliki karakteristik pemimpin yang biasanya dimiliki laki-laki, dalam hal ini ayahnya. Dan anak perempuan biasanya lebih peduli karena sifat keibuannya. Makanya gak menutup kemungkinan kalau anak pertama perempuan adalah perpaduan ayah dan ibu yang sudah pasti galaknya kebangetan. Aturannya banyak banget dan lebih panjang dari list aturan orang tuanya. Sampai adikku aja kalau buat kesalahan lebih takut ke aku dibanding ibunya. Tapi bukan karena derajatku lebih tinggi dari ibu loh. Karena ibu cenderung membela dengan semua sifat keibuannya. Sedangkan aku gak mau tahu karena logika dan perasaanku yang lebih seimbang. Jadi paham dong kenapa anak pertama perempuan itu gak mungkin gak cerewet dan galak. Ada banyak lagi karakter anak perempuan pertama yang aku yakini kamu semua ketahui. Tapi apapun itu, tetap saja kamu adalah manusia yang memiliki perasaan. Jadi normal kalau kamu marah, nangis, kesel, dan bahagia. Tidak ada yang bisa kamu buang atau kamu tekan demi kebahagiaan orang lain. Ingat, kamu hanya seorang perempuan yang terkadang juga perlu untuk didengar oleh orang lain. Kamu gak harus selalu terlihat baik-baik aja meskipun itu demi kebaikan semua orang. Kamu boleh kok nolak apapun yang tidak cocok dengan dirimu karena itu hak kamu. Kamu juga harus banget membahagiakan diri sendiri untuk menjaga kewarasan dan tentu saja itu lebih penting dari apapun. Kamu yang harusnya menjadi orang yang paling mencintai diri sendiri di saat semesta memberikan beban yang tak terhingga di pundakmu. Jangan memaksakan diri ya. Kalau capek, istirahat aja. Kamu gak harus jadi sempurna karena emang gak ada yang sempurna. Ingat, kamu hanya seorang perempuan yang berhak atas diri kamu. Semangatnya cantik. Semoga kamu akan bahagia di kemudian hari dan selalu bahagia sampai bertemu di masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Kamu hebat dengan semua cerita hidup kamu.